Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at wa fatara mawjudat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil tanad. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Riyadhus Shalihin yang mendam setia ikut sertakan dalam mengikuti acara pengajian kitab Majalis Susaniyah karya Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Asyadi. Juga terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang akan singgah media itu kamu yang bahawa pengajiannya bukan hanya disiarkan lewat radio, tapi berdasarkan saran para rekan-rekan supaya audionya juga betul tak udarakan lewat media itu. Ini dilanjutkan dalam matan hadis yang kedua yang kada dekun tikan tunggai tikan tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Fawalladzi maka demi zat la ilaha ghairu yang tiada Tuhan terkecuali yang tiada Tuhan itu selainnya zat. Inna ahadakum bi salah satu kamu la ya'malu yang sungguh beramal ya salah satu kamu bi amali ahli jannah dengan amal ahli syurga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sehingga tidak adalah di antaranya salah satu kamu wa bainaha dan di antaranya syurga illa zira'un terkecuali hanya satu zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab maka terdahulu alaihi darinya salah satu kamu alkitabu oleh catatan amal yang diumur 120 huruf dalam kandungan. Fayamalu bi'amali ahli nar maka beramal ianya salah satu kamu bi'amali ahli nar dengan amal ahli neraka fayadkhuluha maka masuk ianya salah satu kamu akannya neraka. Jadi dalam sambungan hadis yang keempat di majlis yang keempat di halaman 18 ya. Sambung hadisnya Nabi mensumpah fawalladzi la ilaha ghairu demi Allah yang mana Tuhan selain daripadanya nya Allah bit salah tidur katanya yang tidak salah tidur katanya tak beramal dengan amal kebajikan sehingga jarak tanya dengan syurga hanya ukuran tihasta tu sabuh dirak tu. Jadi dia katanya lakukan amal kebajikan sampai karakter tu surga hanya sabuh jengkai.
Tapi memang fayasbiqu alaihi kitab. Memang gedanya kaluna dalam petunjuk Allah Taala di umur 120 urus dalam kandungan ditulis danyo sebagai orang syakawa. Bila gedanya orang yang hidup dalam saat yang kata dahulu dalam catatan amal danyo dalam catatan di umur 120 urusnya danyo sebagai orang syakawa, maka menjelang kena meninggal itu disabuh dira'atu disabuh hasdadu antara jarak danyo dengan surga dalam satu hasdanya itu lagi danyo lakukan amal-amal ahli neraka sehingga lagi danyo juga ahli neraka. Wa inna ahadakum dan wasungguh salah satu kamu la ya'malu yang sungguh beramal ianya salah satu kamu bi'amali ahli nar dengan amal ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sehingga tidak adalah di antaranya salah satu kamu wa bainaha dan di antaranya neraka illa dira'un terkecuali hanya satu zira'. Fayasbiqu alaihi kitab, maka terdahulu di atasnya salah satu kamu oleh kitab. Fayamalu, maka beramal hanya salah satu kamu bi'amali ahli jannah dengan amal ahli syurga. Fayadkhuluha, maka lantas masuk ianya salah satu kamu akannya surga. Rawahul Bukhari, telah merawi akannya hadis oleh Bukhari wa Muslimun dan oleh Muslim. Kemudian Nabi ni pegang, andaikan kalah kira kudanya tak lakukan amal keburukan amal ahli neraka, ukuran tak lakukan amal ahli neraka sampai jarak tanya dengan neraka hanya sabuh hasdadu. Namun lagi danyo kerana dalam petunjuk Allah di umur danyo 120 urus. Kalau dalam petunjuk Allah danyo menjadi ahli sa'adah, maka dalam hasdadu yang jarak danyo dengan neraka, dalam hasdanya itu Allah Ta'ala hendak danyo tak isi dengan kebajikan ahli syurga, tak isi dengan amal-amal ahli syurga, sehingga lagi tanya tadamang dalam syurga. Maka dalam hadisnya, penghujung hadisnya gepu kokoh bahasan di awal hadis bahawa lagi tanya di umur 120 urus dalam kandungan, 40 urus dalam keadaan setetes sperma, setetes mani, kemudian 40 urus dalam bentuk segumpal darah, 40 urus dalam bentuk segumpal daging. Di umur ke 120 urusnya, bahawatannya ke lagi tanya, ditentukan Allah Ta'ala dikirim sida malaikat untuk menulis salah sambung perkara yang ditulis. Pukul gedanya tertulis sebagai orang syakawa atau gedanya yang tertulis sebagai ahli sa'adah. Teman hadisnya mandum ayat, mandum hadis dan ayat untuk peselamat orang dari neraka. Hadis dan ayat sebagai kenderaan untuk menuju syurga. Namun sangat menyimpang bila seandainya lebih gara-gara dengan hadis datang dalam neraka arti tajuk hukum hadis sebagai bukan untuk tak menuju neraka. Maksud yang ingin tuan sampaikan, kan gara-gara hadis bahawa bila seandainya lagi tanya kata dahulu syakawah walau belum bida'at bak sabuh hasdati akan terisi dengan maksiat, sehingga lagi tanya kata kita mudik balang galak balang tu tak serahkan bak petunjuk Allah. Jadi hadisnya bukan alasan untuk tak maksiat, tetapi hadisnya lebih mengarah kepada
bahawa lebihnya watai tamai terlakukan berbagai macam amal kebajikan baik sampai dengan gara-gara amal kebajikannya lebihnya terlalu berpegang pada amal kebajikan sampai tua tu kepada petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang kena disentuh 20 urau. Nampudakan petunjuk Allah di umumnya sentuh 20 urau dalam kandungan. Nyan hak Allah Ta'ala. Adapun tugas kita sebagai hamba, hana boleh memperhatikan kiban yang kan petunjuk Allah Ta'ala dalam perut urang ciptanya di umumnya sentuh 20 urau puku syakawah atau tanda. Tetapi melainkan yang boleh bagi katanya yaitu tutam tapubut suruh tapi jiuh tegah sebagai bentuk pengabdian tanya sebagai tidur hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam jai kitab napuga fal haqiqatu bila syari'atin batiladun. Orang yang berpegang pada hakikat dengan tanpa syariat nyan betul. Di kitab lain dia makna betul, maknanya mustahilatun. Makna hakikat tidak orang hana dilakukan syariat, hana sembahyang pakor karena mandum karena dalam petunjuk Allah. Hana puasa dekat yang pakor hana puasa. Karena dalam petunjuk Allah. Pakon hana ni badan, suku deman ada tai badan, tengah bau ujung mudi. Kan karena petunjuk Allah. Jadi bahasa orang yang hana dalam taat sebagai alasan hana gedaan adalah gara-gara gemuman bak hakikat petunjuk Allah Taala yang batil atau mustahil, yang bahasa tanya dakun dusta. Dengan artian mustahil na arti urang yang artinya hana tertarik untuk melaksanakan ibadah, mustahil datang dalam artinya diterima kepekaan terhadap petunjuk Allah. Jadi orang yang hana sembahyang nyankan gara-gara ketinjau ke petunjuk Allah sehingga hana ke sembahyang. Gara-gara ke cuma ke atas namakan karena dalam petunjuk Allah. Sebab orang yang peka terhadap petunjuk Allah, orang yang peka terhadap kekuasaan Allah, orang yang taat, orang yang tubuhnya tergerak dalam syariat, orang yang hantam pernah tersentuh dengan syariat, tapi lidahnya selalu berucap hakikat hanapu umpudakun perjalanan sembahyang memang kehendak oleh Allah. Yang adalah bahasa dusta, bahasa mengatasnamakan hakikat. Yang kebitbut hana kebutkan gara-gara hati ketinjau terhadap petunjuk Allah, tapi melainkan gara-gara buah. Yang lempah raya decad tak atas namakan Allah, katanya tak lakukan. Tak atas namakan petunjuk Allah, yang padahal kan gara-gara hati melirik terhadap petunjuk Allah, melainkan gara-gara buah. Hadis yang kepuatnya narawi oleh Bukhari Muslim. Teman biasa haji majlis taniyah le pegah hadis secara utuh baru urai hadis tersebut. Maka ini kedalamnya karena laginya penegah Nabi, maka dia katanya sambil-sambil dalam doa bahawa dalam doa Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, nutup ke ajal katanya dengan jerah penutupan. Wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, baik nutup ajal kamu dengan buruk penutupan. Maka natalah tidro wali digoknya tidro bure digoknya tapi gemoga Allah Subhanahu wa taala sehingga dikala dan murid goknya juga tidro wali. Maka
Melikun dengan murid yang status goknya juga sebagai wali. Ikun anak murid ba gure wahai gure. Pakon ni ron tenemu lagi tang Allah Taala hanya ampun seluruh dosa-dosa. Soraya dosa katanya ketimbang dengan keampunan Allah. Maka najawab li gure, najawab li beliau, kan masalah keampunan dan dosa katanya kenyan yang menjadi penyebab sehingga lulung li. Yang itu penyebab lulung li, yaitu gara-gara hantar tejit pastikan di nafah yang terakhir tanya mudib tak akhiri nafah dengan nafah. Hantar tejit pastikan orang Yahudi bilang matinya akan ditarik nafah kesenangan dalam makna. Maka tanya sampai-sampai dalam doa Allah Ta'ala tidirak tu'nyan guna katanya dalam ta'ala. Tapi menyolam tidiraknya tanya dalam maksiat na'udzubillah akan jadi penghuni neraka. Menyolam tidirak tu'nyan katanya dalam taat maka tanya akan jadi ke ahli syurga. Mana berada Allah sabuh tanda. Salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Taala tidak orang je ke ahli syurga, iaitu orangnya meratap kui langkah untuk gejak di jalan ahli syurga. Pu langkah tenang dia gemudip dalam ruang lingkup dah. Nan je tanda bahawa orangnya merupakan ahli syurga. Kembali di orang yang akan je ke ahli neraka. Salah satu tanda ni orangnya merasa tentu, hana nyaman, hana merasa atai mutuh berkaitan dengan yang namanya taat. Tapi atai kadru lama si cukup tenang. Yang tanda orangnya akan je ke ahli neraka. Alhamdulillah. I'lamu ikhwani wafaqani Allah iyyakum li ta'atihi amin. Anna hadzal haditha hadithun azimun kharaja min baini syafatain nabiyil karim alaihi afdalus salati wa azkat taslim. I'lamu memiliki pengetahuan olehmu sekalian, ikhwani wahai para saudara-saudaraku, wafaqani Allah, mudah-mudahan memberi taufik akan daku oleh Allah, iyyakum akan kamu sekalian taatihi bagi taatnya Allah. Putra yang kepun perlu memiliki pengetahuan lebih tanya anna hadzal haditha, bahwa sungguh ini hadithun azimun, itu hadis yang agung. Kharaja yang keluar ianya hadis min baini syafatain nabiyil karim, daripada di antara dua bibir nabi yang mulia, alaihi afdalus salati wa azkat taslim, sabit di atasnya nabi itu seafdal rahmat, wa azkat taslim, dan sebagus-bagus sejahtera, azkar sesuci-suci sejahtera. Ya, jadi di awal pembahasan ni urai sabar-sabar di Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani, awal dia ni pegah tentang hadis ini. Kun Syekh Ahmad berdepu lagi tanya mandum wahai saudara-saudara dun, mudah-mudahan Allah lebih taufik urang drone mandum juga gelun untuk mampu taat ke Allah. Putra yang boleh terdepu lagi tanya bahawa hadis yang keputnya merupakan hadis yang agung, yang ditubit lewat babah manusia makhluk yang termulia. Yang tutu yang ditubit lewat dua buah bibi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dikitanya yang kerap menurun malin, mungkin andaikan nasi krek dua bahasa goreng katanya, nasi krek dua bahasa urun malin yang kaduha-duha, cukup berkesan batin, cukup gota simpan mati. Karenanya adalah tutu tidak lebih.
kiban ku lebihnya baginda Muhammad. Makamnya menang. Respect tanyo, respect hati tanyo terhadap tutur Nabi. Berjiuh lebih mulia daripada respect tanyo terhadap tutur-tutur makhluk yang lain. Artinya tutur Nabi bercukup berat ketat terkesan dalam hati. Teman tutur malim, tutur Nur Saleh, nyan Nur Saleh, tutur malim, tubuh-tubuh yang kamulia, tubuh-tubuh yang mutua, tubuh-tubuh yang dalam tubuhnya naati, yang dalam hatinya tersimpan berbagai dan beragam hukum Allah Ta'ala. Tubuhnya tubuh mutua juga tak respect dengan hati itu bercukup good dan bercukup terkesan terhadap pesan-pesan para ulama saleh juga para ulama. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana, telah bertutur akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansya'alana khabran, artinya menerjadi ianya Nabi bagi kami, mengadakan ianya Nabi bagi kami khabran haditha, akan satu khabar yang baru. Wahwa dan bermula dianya Nabi sadiqu, itu yang benar, fi khabarihi, pada tutur katanya Nabi, pada kabarnya Nabi, al-masduku, lagi yang dibenarkan, artinya yang dibenarkan, al-masduku fihi, yang dibenarkan, fihi, padanya khabar. Atau berubah makna masduk dengan makna artinya, atau alladhi ya'tihi ghairuhu bisidqi, artinya alladhi, yang datang akannya alladhi, oleh lainnya alladhi, bisidqi, dengan benar. Jadi hadisnya bersumber daripada Ibnu Mas'ud. Ikun li Ibnu Mas'ud masyhur Nabi na pernah Nabi sabuh kabar ataupun sabuh berita yang baru terhadap kamu. Teman Ibnu Mas'ud ni pula sosok Nabi, wa huwa sadiqu fi khabarihi, nabinya adalah sidrawul yang betul. Tuturnya hantam pernah bertolak belakang dengan kenyataan, kerana yang dikun dengan betul, haba yang hanya pegah sesuai lagi dalam kenyataan yang dikun betul. Di haba Nabi nyan putra yang pegah di Nabi, na dalam kenyataan, baik na dalam kenyataan di masa yang lampau, atau na dalam kenyataan di masa yang tengah dipegahnya, atau bahkan akan na di kenyataan di puluhan dan bahkan ratusan tahun karena jahit hamba-hamba Nabi bagi itu tanda kiamat nyan golong terjadi masa ni pegahnya, tapi dipastikan akan terjadi di menjelang kiamat. Kemudian Nabi kan hanya sebagai sadiq, orang yang betul dalam setiap tutur kata beliau, tapi Nabi juga masduq. Makna masduq, orang yang diakui oleh orang lain terhadap tuturnya betul. Man lagi hamad pegah yang kadit likun pengakuannya, mesti ada hana masduq yang Nabi tetap sadiq. Apalagi tingkat kebenaran Nabi maklum bagi orang, hingga Nabi kan hanya bersifat dengan sifat sadiq, tapi manusia mengakui benar apa yang beliau berkata. Yang makna masduq, atau mungkin Syahmat, makna masduq alladhi ya'tihi ghairuhu bisidqi, arti masduq zat yang diakui kebenaran zatnya li orang lain. Ya, artinya menan kalau lebih umum menyo alladhi ya'tihi ghairuhu bisidqi, menyo masduq versi yang makna yang betul yang dibenarkan padanya khabar tengah-tengah.
Menyotapu makna mahdhuf dengan makna yang kedua, artinya allazi ya'tihi ghairuhu bisidqi, zat yang diakui benar kebenaran zatnya di urang lain yang ka umum, artinya bukan hanya sekadar bakpu yang dipegang, tapi juga bakpu yang dibut oleh Nabi yang but betul, hana pernah Nabi but yang salah. Bak pengakuan Nabi yang pun betul. Fahuwa shadiqun, maka bermula dianya Nabi itu yang benar fi qaulihi, pada tutur katanya Nabi, wa fima ya'tihi, dan pada barang yang mendatangkan dianya Nabi, akannya barang, pane teman barangnya, minal wahyi, daripada wahyu. Nabi adalah orang yang betul bak tutur boknya, dan barang yang betul sampo daripada wahyu. Jadi putra yang dipegang oleh Nabi, anda tengok ni matan Quran apa ini? Ada wama yang tiku anil hawa illa wahyu yuha. Nabi hana menutu menaksu, tapi putra yang menutu oleh Nabi yang merupakan wahyu daripada Allah. Masbukun lagi nabinya yang dibenarkan. Pakon dibenarkan Nabi idillahu, karena Allah saddaqahu fima wa'adahu bih. Karena Allah membenarkan ianya Allah akannya Nabi fima wa'adahu, pada barang yang telah menjanjikan ianya Allah akannya barang, bihi dengannya Nabi. Jadi Nabi maksud karena Allah yang membedoi Nabi terhadap putra Adam yang kan menjanji bak beliau. Karena nanti wahyunya bak makna yukun sa'udakun, benarlah hambaku. Jadi perkara yang menyalahi adat yang terjadi ni bak para Nabi, wahyunya bak posisi sama lagi nekun sadaqah amdi betul hamba ni. Ini lewat kehendak Allah Ta'ala ni terjadi mukjizat bak para Nabi. Mukjizatnya juga gelantau daripada pengakuan Allah Ta'ala terhadap kebenaran putra yang disampaikan di Nabi Muhammad khususnya dan umumnya di para Nabi yang lain. Kemudian telah bersama-sama oleh Syekh Ahmad, qawluhu inna ahadakum bimakna wahidakum. Bermula sabdanya Nabi inna ahadakum, itu sabit dengan makna wahidakum, karena menyuahad sifat, menyuahid zat yang bersifat dengan sifat ahad. Maka Syekh Ahmad berada makna bahasa Nabi inna ahadakum, makna dasar ni ahad satu, makna maksud wahidakum, zat yang bersifat dengan sifat ahad. Jadi salah zat salah satu kamu kan sifat ahad yang bak wahid, tapi sifat bukan zat yang tabuh zat kan satu yang ada pada zat, tapi zat yang bersifat dengan sifat satu. Kemudian wa qauluhu, dan bermula katanya Nabi yujma'u, itu sabit dengan bina bagi maf'ul, hanya lebih daripada i'rab. Beralih Syekh Ahmad yujma'u, karena ini bahasa Nabi kan hanya bari secara terkadang dalam tulisan, walau dalam pengucapan Nabi mubari, maka berkata bari yujma'u yang dikhuli Nabi ya. Yujma'u dah baca dengan bina bagi maf'ul. Khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan.
dihimpunkan akan ciptaannya salah satu kamu fi batni ummihi, dalam perut maknya salah satu kamu akan tutluh urau hal keadaan nutfah, setetes sperma. Artinya yudamu wa yuhfazu ma'u khalqihi, artinya dikumpulkan, wa yuhfazu dan dipeliharakan, ma'u khalqihi akan air ciptaannya salah satu kamu. Maksud air penciptaannya salah satu kamu, wahwal ma'ul ladzi, dan bermula adanya air khalqi itu ma'u air alladzi yuflaku minhu, yang diciptakan akan dianya salah satu kamu, minhu daripadanya air, fi zalika zaman pada demikian masa. Dimaksud hamba Nabi yujma'u khalquhu, maksud yujma'u khalquhu gepusapat penciptaannya salah satu kamu dalam perut mak gedanyo dalam bentuk setetes mani perut. Maksud dari bahasa nabinya Nabi Syekh Ahmad maksudnya yaitu gejampu dan gejaga penciptaan nutfah. Maksud nutfah ataupun khalqi yang jud gedanyo niba nya, tetesan mani yang jud ke mani kam runci agam danyo yang didamang dalam runci langgan rahim urinya nyana menjampu. Artinya kan hanya mandum-mandum setetes mani dari ayah ke danyo. Baik nak salah tengok dong juga nak menjampu dengan mani runci ina. Katanya walau jino yang ke mani jamun yang jijiknya, mani jamun yang petakala luar ya, maninya jino karaya itu hubi yang karaya itu masing-masing. Maninya jino karena mata, karena jaro, karena pikiran, karena gagi, yang kenyang dengan kekuasaan Allah sehingga katanya sampai tua tu kedatar katanya sebagai mani yang hina tengah-tengah ini. Summa yakunu ba'da angkana nufatan. Maksudnya itu kemudian mandu makan nuwa athai hina akan nuwa kehina. Walau jino mulia dengan berbagai macam fasilitas tadi, walau jino mulia dengan keberagaman sifatnya sebagai tidak ulun yang cerdas, sifatnya sebagai tidak ulun yang lagak. Namun ingatlah, igedannya akan kembali kepada dasar, kembali kepada hina, akan gutanam itu dalam urut yang libat hotel katanya meninggal. Budumbe ganteng tanya, budumbe cara tanya, hana urang yang ingin tuk jak temani tanya dalam urut katanya. Sehingga tubuh katanya akan judlam ke lagi biasa hina dalam lagi sah dipajung di ulas. Makainan sekolah tu tahu pak hina thotnya tajagalah kemuliaan katanya dengan cara dapu guna tubuh yang jud libat setetes nutfahnya dengan jalan laksanakan berbagai macam cara. Laqad karamna bani Adam dalam Al-Quran itu. Tiba dua tu udah tu. Gimana buat Al-Quran? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu ila asfali safilin. Thumma radadnahu ila asfala safilin. Kemudian waqaluhu, kemudian thumma yakunu ba'da angkana nutfatan. Kemudian ada ianya salah satu kamu ba'da angkana nutfatan, setelah bahawa ada ianya salah satu kamu itu setetes mani, setetes sperma,
alaqatan itu segumpal darah. Wahya dan bermula dianya segumpal darah qit'atu dami jamidin, itu sepotong darah yang darahnya membeku. Ini pula ada Syekh Ahmad maksud segumpal darah lamput peluru dan umum dalam kantong rahim manusia itu mantang dalam bentuk setetes mani dari umur ke perut dosa nyan mani nyan ka membeku kaje ke darah yang bentuk membeku, maksudnya kon darah cair, darah beku, pontongan darah yang beku juga dalam limit wate putih urau. Summa yakunu mudghatan, kemudian ada ianya salah satu kamu itu segumpal daging. Wahya dan bermula dianya mudghah qit'atul lahmin, sepotong daging saghiratin yang kecil, qadra ma yumdaghu, kadar barang yang disuapkan akan dianya barang. Mithlu zalika ail mazkur, misal demikian yang telah disebutkan. Kemudian berikutnya dari umur 80 sauro dalam kandungan rusi itu nyan segumpal darah guna pun maninya dari uro mubah tuh ba umur 40 sauro nyan maninya kaji ke darah je ke segumpal darah makin kiri darahnya sampai penuh 80 uro. Kemudian di 80 sauro sampai 120 uro nyan darah kuno ka berubah je ke segumpal daging. Man mudghahnya segumpal daging yang lembut ukuran kadar sabu'a. Karena makna dasar mudghah makna sesuap nasi. Jadi segumpal dagingnya ube sabu'a pun mendengar lebih lembut dari hati dan lebih rayuk dari tabu'ah. Yang segumpal darah yang asal ciptaan hanya ubi ukuran tabu'ah. Mithlu dalika juga dalam limit wate fitluh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah pendengar radio Riyadhus Shalihin dan juga para saudara-saudara media itu, mungkin kita kumadai ni InsyaAllah akan terlanjutkan di kesempatan yang selanjutnya. Kepada gura-gura luan yang dengar bahasanya andaikan silap tumpu betul, karena sama-sama untuk sampaikan kebenaran lagi yang sesungguhnya. Cuma bila andai silap luan haram untuk memperbaiki kepada gura-gura luan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.